Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, buat kalian yang udah ngeklik video ini, selamat datang. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Rifki. Nah, jadi di video ini saya bakal mencoba menjelaskan apa itu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini mencakup banyak hal. Nah, langsung aja kita akan masuk yang pertama, yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk mengetahui transisi laba rugi dalam perusahaan tersebut. Nah, ini mencakup aspek-aspek keuangan ya, namanya aja laporan keuangan. Nah, perusahaan ini membuat laporan itu cukup banyak ya. Yang pertama itu laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, tapi neraca ini terpisah ya, nanti saya jelaskan. Terus ada juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Ada dua pihak, yang pertama dari internal, dari pihak manajemen itu sendiri, lalu pemilik perusahaan. Yang kedua dari pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini dari karyawan, dari investor, kreditor, terus dari pemerintah juga termasuk. Nah, baiklah, kita akan memasuki laporan neraca. Nah, laporan neraca atau juga yang disebut dengan balance sheet. Nah, balance sheet ya, keseimbangan. Nah, ini untuk menimbang apa ya? Pokoknya dalam perusahaan itu harus seimbang ya. Nah, neraca ini, laporan neraca ini untuk menyeimbangkan suatu perusahaan itu. Jadi ya, dalam laporan neraca itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Yang dari sisi kiri itu adalah aset, dan di sisi kanan itu adalah kewajiban atau utang gitu ya. Utang kan kewajiban, bener kan? Nah, kalau kalian mau tahu contoh laporan neraca itu seperti apa, seperti ini nih. Nah, ini. Nah, jadi di sebelah kiri itu aset atau aktiva, nah sebelah kanan itu kewajiban, utang ya. Baiklah, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang di dalamnya itu terdapat tentang kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Nah, di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan tersebut. Nah, ada juga tujuan atau fungsi ya, fungsi dari laporan laba rugi ini sendiri, yaitu memberikan informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan, terus memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan itu, apakah mendapatkan keuntungan atau laba ya, atau merugi gitu. Terus ada juga menjadi bahan referensi untuk apa itu namanya, untuk evaluasi gitu, evaluasi pihak manajemen dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi, adalah laporan perubahan modal. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan operasi itu sendiri. Nah, fungsi laporan perubahan modal ini seperti membantu pihak yang berkompeten dalam mengambilan suatu keputusan, terus mengetahui besarnya suatu perubahan rasio ekuitas atau modal usaha itu sendiri. Nah, lalu ada lagi yang namanya analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan ini adalah proses pengamatan ya, maksudnya pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca yang saya jelaskan tadi, terus laporan laba rugi juga. Nah, sesuai dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan itu. Nah, kegunaan analisis rasio keuangan ini bermanfaat untuk manajemen dan investor, seperti investor dapat menentukan investasi mana yang paling baik. Nah, jadi analisis rasio keuangan ini penting bagi investor gitu. Jadi mereka itu tertarik untuk investasi kepada perusahaan kita. Misalnya saya punya perusahaan gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya rasio keuangan utama. Nah, rasio keuangan utama ini ada 5 ya. Yang pertama itu likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Nah, yang kedua probabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
ya, namanya aja probabilitas profit ya. Nah, yang ketiga aktivitas ya, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jadi kita akan melihat seberapa efektif perusahaan itu dalam menggunakan aktiva atau aset yang dimilikinya. Terus yang keempat adalah solvabilitas. Nah, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Nah, jadi dengan rasio ini kita bisa mengetahui, mengukur sejauh mana aktiva atau aset perusahaan itu dibiayai dengan hutang gitu. Ya, seperti yang di neraca tadi, sebelah kanan kewajiban hutang. Nah, itu mereka pinjam dulu untuk dimasukkan ke aset atau aktiva mereka atau perusahaan tersebut ya. Terus yang terakhir ada pasar. Nah, pasar ini merupakan rasio untuk mengukur mahal murahnya suatu saham ya, suatu saham tersebut dalam perusahaan tersebut. Nah, ukuran ini sebuah prestasi perusahaan yang paling lengkap bagi para pemegang saham. Nah, kita masuk lagi ke pengertian modal kerja. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan laporan modal kerja ya, modal kerja itu sendiri. Nah, di sini adalah pengertian atau manajemennya modal kerja. Nah, modal kerja itu yang digunakan untuk membiayai operasional tadi ya, perusahaan sehari-hari yang sudah saya jelaskan tadi lah pokoknya. Nah, yang di sini saya akan langsung saja menjelaskan jenis-jenis modal kerja. Nah, jenis modal kerja itu ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Nah, yang kedua adalah modal kerja variabel. Nah, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah atau tidak menentu gitu ya, sesuai dengan keadaan tertentu. Modal kerja ini terdiri dari modal kerja musiman, terus ada juga modal kerja sildis, terus ada juga modal kerja darurat. Lalu ada lagi yang namanya analisis kebutuhan modal kerja. Nah, jadi analisis ini merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Untuk menentukan besarnya modal kerja bisa digunakan beberapa metode seperti metode keterikatan dana, terus metode perputaran modal kerja. Nah, analisis kebutuhan modal kerja sangat penting dalam perusahaan karena perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sangat sulit menjalankan kegiatannya atau bisa macet di tengah jalan. Nah, itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau operasionalnya bakal nyendat-nyendat gitu ya, macet gitu karena kekurangan modal kerja. Nah, berikutnya analisis pembiayaan modal kerja. Nah, analisis pembiayaan modal kerja ini adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Nah, modal kerja ini terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut ya. Coba dengarkan dulu. Nah, yang pertama itu adalah pembiayaan likuiditas atau cash financing. Terus pembiayaan piutang atau bisa disebut reliable financing. Terus pembiayaan persediaan atau inventory financing. Nah, likuiditas, piutang, dan persediaan. Lalu dalam manajemen keuangan ada yang namanya anggaran kas. Nah, anggaran kas ini merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, jenis-jenis anggaran ada beberapa. Yang pertama itu anggaran kompresif, terus anggaran parsial, anggaran operasional, dan anggaran keuangan. Nah, anggaran kas yaitu pembayaran yang bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan ya, tapi bukan bebas di luar perusahaan. Nah, anggaran kas ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci, pokoknya terperinci ya, anggaran kas untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Lalu ada lagi yang namanya piutang. Nah, piutang ini adalah unsur dari aktiva lancar yang ada di neraca ya, di laporan neraca yang sudah saya jelaskan pertama tadi, walaupun tidak terlalu jelas ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi piutang ini timbul akibat penjualan dari kita barang dan jasa secara kredit gitu dari pelanggan kita. Nah, ya seperti kredit gitulah pokoknya, itu piutang ya.
Nah, terus jenis-jenis piutang itu ada piutang usaha dan wesel tagih. Nah, wesel tagih ini adalah surat formal yang diterbitkan untuk pengukuran utang. Nah, jadi nama suratnya wesel tagih, kalian ingat itu ya. Terus nah, ini adalah piutang ini omset yang cukup besar ya. Kenapa? Karena kredit itu orang beranggapan bahwa ya tidak perlu bayar tunai gitu, padahal ada bunganya, dan itu bisa meningkatkan omset perusahaan kita asal lancar aja bayarnya. Oke. Nah, terus ada juga yang namanya persediaan. Nah, persediaan ini ada juga di dalam laporan neraca. Jadi persediaan ini adalah barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses lebih lanjut atau diproduksi gitu ya. Nah, jenis-jenis persediaan menurut Carter ya, ini menurut Carter pada perusahaan itu adalah bahan baku, terus bahan jadi, dan juga bahan dalam proses. Nah, itu persediaan ya. Ada bahan bakunya, ada bahan yang sedang diproses, itu dalam persediaan perusahaan. Terus tujuan dan fungsi persediaan itu apa sih gitu. Nah, jadi tujuannya itu menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan barang atau bahan untuk diproduksi gitu. Terus menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. Jadi jika kita menyediakan barang atau bahan hari ini, itu bakal beda harganya saat beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, itu pasti naik atau turun ya, itu tergantung, tapi lebih efisien sudah menyediakan. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan singkat tentang manajemen keuangan. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Goodbye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.